Assalamualaikum, ini dia Acun, ini Ajwe, kakaknya dia Acun, ini Ahong. Luar biasa, kita bersaudara, alhamdulillah. Ini dulu mau dari kecil, nah sekarang dia dulu pernah kerja, sekarang usaha sendiri. Belakang ini usahanya, usaha apa lu? HP, toko HP, Counter HP, hampir. Kalau si Ahong itu jual ini, jual alat teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi yadihi. Alhamdulillah la nikmatika wal iman wa kafa bi tusab. Saya lagi beres-beres banyak hal. Udah berapa dus nih? Udah hampir 6, 7, 8. Ya, untuk persiapan anak-anak kan ini ambil dari ini untuk apartemen kayak kos-kosan itulah, kos eksklusif gitu di sini di Malang sini ke anak-anak. So, sekarang ini saya mau bicara masalah gini, kok bisa ya Kep Ridwan pernah diangkat jadi apa? Diangkat anak oleh keluarga Chinese gitu. Ini pengalaman pribadi Sob ya. Jadi ini bukan hanya kayak angkat-angkat biasa, tidak Sob. Mami ibu angkat saya pernah mau ngasih satu toko, mungkin nilainya sekarang miliaran. Kalau dinilai, itu saya tolak kok. Kenapa? Dia kan punya ibu angkat saya tuh ngajarkan bahwa kerja itu lebih mulia ketika kita bisa melakukan dengan tangan kita sendiri gitu. Saya diangkat anak itu, papi saya dari KE. Dia bayangkan beda suku, saya Sunda, dia Chinese. Kedua beda agama, dan 3 lagi, 4 lagi. Papi mami itu Konghucu ya. Terus anaknya ada Protestan, ada yang Katolik gitu. Jadi dan apa ya? Saya belajar banyak tentang filosofi, tentang keberagaman itu dari beliau. Dan saya dekat dengan adik-adik angkat saya. Jadi saking dekatnya, luar biasa dekatnya dengan nah, ceritanya gini, ketika SMA saya berkawan dengan seorang namanya siapa? Harry ya. Harry seorang Chinese. Nah, berkawan dekat dengan dia teman SMA, dia di IPS, saya di IPA gitu. Itu dia berkenal dekat, begitu sering bareng. Udah gitu datanglah, nggak tahu ya, tiba-tiba ketika SMA itu saya diangkat anak oleh, nah hebatnya orang Chinese itu dia gunakan sistem silaturahmi gitu. Kebetulan kalau ayah saya itu cukup keluarga terpandang di Cilengsi. Jadi kalau saya belum tentu ya, kalau ayah saya itu kalau sampai Cibinong, Citerup itu pasti kenal itu. Haji Daud Ahdini gitu, almarhum gitu. Cikeas, Gunung Putri yang di SB itu pasti kenal karena dulu ya termasuk cukup dihormati dan dihargai gitu. Mungkin sebagian sampai Bekasi gitu, banyak yang kenal. Di samping pernah jadi penilik TK SD gitu, jadi dia sering keliling antar SD segala macam-macam. Dan banyak sekali masyarakat yang dulunya juga pernah punya usaha di Padi Sentra dulu, jualan pupuk gitu. Jadi orang-orang desa itu banyak kenal pokoknya. Nah itu dia. Terus jadi cukup dipandang, cukup dihargai, dihormati. Terus nah hebatnya orang Chinese ketika datang ke Cilengsi itu yang dia lakukan persaudaraan gitu. Ini kesaudara gitu. Mami itu waktu itu belum lama gitu, papi mami itu belum lama di Cilengsi. Nah akhirnya kenal dengan saya gitu lewat Harry itu anaknya, anak tertua, dia udah meninggal sekarang. Setelah itu ya deket aja dari SMA kelas 1 gitu. Lama-lama jadi deket, diangkatlah saya sebagai anaknya gitu. Jadi saya punya dua orang tua, satu orang tua asli, kedua orang tua angkat gitu. Nah di situ saya mengalir aja, saya tidak ada protes apapun termasuk dia. Tapi memang orang Chinese itu memang sudah melakukan seperti itu, pola-pola aja gitu. Dan itu tertanam di hatinya supaya di perilaku dirinya sehingga benar-benar tulus gitu jalannya gitu. Dan yang ininya Sob itu bukan menyatukan ini, termasuk yang dekatnya antara keluarga orang tuanya dia, mami itu kan ibu saya gitu, mami angkat dengan ibu saya. Jadi akhirnya jadi deket banget gitu. Waktu itu banyak santer terkabar siar ya bahwa saya dekat dengan keluarga itu karena saya kayak pacaran dengan adiknya Heri namanya Ahong gitu. Ahong itu ini apa tuh perempuan ya. Jadi di bawah saya 3-4 tahunan gitu. Nah itu dia. Karena memang jadi deket banget gitu. Saking manjanya kalau Ahong itu kalau kemana-mana kadang-kadang suka pegang tangan saya segala macam-macam, udah kayak kakak adik aja gitu.
ininya. Dan saya sering ngebimbing dia karena dia kadang-kadang ada agak-agak struggle orangnya gitu. Kebetulan main dengan kayak level-levelnya preman gitu atau apapun gitu, dan dia senang apa ya, dengan kekuasaan uangnya. Jadi saya nasihati dia gitu, dan preman pun tidak pernah berani macam-macam kalau di keluarga itu. Nah di Cilengsi itu kalau kenal saya aja gitu, preman pun gak ada yang berani macam-macam. Jangan orang tua saya aja sama gitu. Jadi saya juga sama, cukup disegani di sana di Cilengsi, anak-anak blok sek gitu, blok sekolah maksudnya. Jadi kalau anak blok sek datang itu pasti diam semua gitu. Karena lihat orang tuanya, orang tua yang di kawasan blok sek itu di Cilengsi itu ada satu kawasan BPM blok sek itu loh. Nah itu cukup mampu karena luas rumahnya pun itu jarang di atas, di bawah 1000 meter, di atas 1000 meter semua luas-luas, termasuk ayah saya juga luas gitu. Dia jangan lihat 500 meter ke atas lah gitu. Kebanyakan karena daerahnya jalan utama itu lewat situ gitu. Lewat depan rumah saya gitu. Jadi itu daerah anak-anak terpelajar, daerah orang-orang yang mampu gitu. Ada pedagang, ada macam-macam. Nah, balik lagi dari SMA saya diangkat anak dan saya sering tidur di mami saya gitu. Ibu orang tua angkat saya, kadang-kadang saya tidur. Akhirnya saya belajar tentang filosofi orang Chinese. Bahwa orang Chinese tuh nggak tahu ya. Saya ada keturunan sih dari Chinese juga, cuman jauh sekali. Karena buyut saya itu ternyata katanya seorang pembesar di daerah itu. Udah gitu dia nikahi ini apa tuh, tukang masak gitu. Tukang masak, makanya dari garis ibu lo ya. Tukang masak itu ternyata apa, dari orang Chinese tadi gitu. Sehingga keturunan dari ibu itu putih-putih gitu, termasuk salah satunya saya gitu. Jadi jauh sebelumnya, zaman baheula banget. Dan ini kedekatannya luar biasa sob. Jadi saya kadang-kadang seminggu di rumah saya, seminggu di rumah mami saya. Itu saya lakukan dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3, lulus sampai kuliah gitu, mau kuliah sampai sekarang. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kan udah nikah ya, jadi nggak mungkin tidur di situ. Jadi saya punya kamar sendiri, saya tidur di situ gitu. Makan juga di situ tapi dipisahkan sob. Antara kalau kita jalan-jalan pun mami tahu mana yang pakai minyak babi dan yang enggak gitu. Makanya sekarang saya beli nasi padang dulu baru makan di restoran itu, seperti itu. Kehidupan orang tua angkat saya itu sederhana tapi bermakna gitu. Jadi orang Chinese tuh hebatnya gitu. Yang saya lihat kesehariannya itu hampir berapa tahun ya, 4 tahunan itu saya lihat dia sering pakai baju merek-merek cat gitu. Ya itu seperti itu. Jadi karena gratis kan dari itu, kaosnya itu aja gitu. Mobil pun itu tidak pernah berubah dari mobil bakter gitu, bak niaga. Padahal saya yakin dia mampu untuk beli mobil yang biasa gitu, yang cabin gitu. Tapi dia selalu bakter kadang-kadang kebanyakan gitu. Jadi seperti itu karena ya itu dia. Jadi dan saya pernah dikasih ini waktu ketika saya waktu itu diterima di penerbangan kuliah ini, saya setengah kuliah saya jalan ke penerbangan. Mami kurang sedikit setuju gitu. Karena apa, dia nasihati saya, Wan, jangan sampai kayak kata katanya, dalam tempurung kecil dan itu masuk ke kolam agak gede, seolah itu dunianya. Nanti masuk lagi kolam yang besar lagi, seolah itu dunianya. Ternyata masih ada lautan di laut itu gitu. Danau kelihatan luas banget, bahwa inilah dunia. Ternyata ada luas lagi, yaitu apa, lautan. Jadi intinya saya harus mau sendiri sob. Hal lainnya adalah yang saya pelajari, orang Chinese itu adalah mendidik anaknya untuk dagang itu dari mulai kecil. Dari mulai dia bisa nulis itu udah dididik. Itu yang terjadi pada si Ajwe, Acun, terus si Harry, kakaknya gitu. Jadi si Harry itu kalau ini dari dia jadi tulang punggung pengganti ayahnya gitu, pengganti ibunya. Dan biasanya kalau di Chinese yang dominan itu perempuannya yang ngatur keuangan. Dan pernah saya itu pas saya diterima di penerbangan, saya mau keluar, wah nggak usah lah keluar, kamu urus aja tokonya papi punya tempat di daerah Gandoang kalau kayak kurang salah gitu. Dan itu tidak terurus dan papi udah mulai sakit-sakitan gitu. Saya suruh ngurus itu, saya tolak. Itu dia kan besar buat kamu aja, itu nggak mau bilang. Kenapa? Mami punya anak, ini saya buat kamu. Enggak, mami kan punya anak, kasih haknya anaknya gitu. Kenapa? Biarkan saya nyari rezeki saya dengan tangan saya sendiri gitu. Itu yang terjadi. Nah mami itu kadang-kadang saya belajar juga, bukan hanya dengan mami yang interaksinya. Akhirnya saya sampai saya mau nikah pun itu mami ngasih nasihat gitu. Karena saudaranya mami itu orang-orang gede semua yang punya pabrik apa, kecap, pabrik apalah gitu loh, mana-mana terkenal. Terus banyak hal gitu, banyak orang datang. Keluarganya mami keluarga terpandang semua, orang kaya tajirnya melintir semua. Jadi keluarga tajir
gitu. Ya udah tidur. Jadi saya belajar banyak dari situ dan sampai pernah mami waktu saya milih jodoh, Wan kalau kamu mau nikah, kalau kamu mau orang dagang, pilih orang China sih lo. Tapi dia tidak bisa ngurus rumah tangga. Tapi kalau kamu mau orang yang ngurus rumah tangga, cari orang Jawa gitu. Ya udah gitu. Akhirnya bener saya dapet orang Jawa gitu. Itulah sekelumitnya pengalaman saya berkeluarga untuk diangkat anak oleh orang China. Karena ada maghrib saya hentikan dulu, kita sholat dulu ya. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.